Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiko Fidanzato dengan NIM 1030124001191 dari kelas IF 4808. Dan di sini saya akan membuat tugas video mengenai tugas sub CLO3 kalkulus. Baik, untuk soal yang pertama, jadi kita diminta membuat sebuah partikel. Kita diberikan sebuah partikel. Kita tulis dulu si soalnya. Jadi kita diberikan partikel yang bergerak sepanjang lintasan berupa si helixnya, yaitu T sama dengan sin T plus cos T J plus T kuadrat 3T plus 2 K. Nah, ini komponen K tuh menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah. Soal 1, ini berarti nomor yang A. Ini yang ditanya tuh apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah. Terus kita suruh berikan argumennya. Jadi kita bakal tulis aja, kan partikel tuh gerak tuh kan berarti ke bawah kan ketika komponen K. Nah, kita mau coba asumsikan K-nya menurun itu sebagai Z. Jadi kita tulis dulu turunan Z-nya. Z sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Ini bernilai negatif dan Z aksen T sama dengan 2T min 3. Ini berarti Z bakal Z menurun saat Z aksen T kurang dari 0. Jadi 2T min 3 kurang dari 0. Jadi T kurang dari 3/2. Jadi ini partikelnya kan gerak ke bawah pada interval 2 kurang dari T sama dengan 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 3/2. Jadi karena komponen K ini menyatakan si ketinggiannya kan, jadi kita bakal periksa apa ketinggiannya bisa kurang atau enggak. Jadi kita ambil turunan dari si Z, kita asumsikan T kuadrat min 3 plus 2 min 3T plus 2, hasilnya Z aksen ini. Ini kita turunkan, ini negatif, jadi Z aksen menurun, ternyata memang negatif juga, T kurang dari 3/2 ini kan. Artinya partikel tuh memang bergerak turun dari permukaan tanah sih yang disoal. Berarti sebanyak kira-kira 1,5 detik. 3/2 ya, 1,5. Lalu kita bakal jawab yang B. Yang B kita diminta buat partikel tersebut apakah berhenti bergerak atau tidak. Jadi sebenarnya partikelnya tuh nggak pernah berhenti. Karena apa? Karena partikel tuh berhenti kalau misalnya si vektor kecepatan tuh kalau 0. Jadi kita contoh hitung kecepatannya dulu. Berarti vektor kecepatan T sama dengan ini dt kecepatan sama dengan cos TI sin TI plus 2T min 3K. Ini kecepatan 0, jadi
jika ketiga si komponen sama dengan 0. Oke, berarti cos T sama dengan 0 min sin T sama dengan 0 kan. 2T min 3 juga sama dengan 0. Ini soalnya dari sini nggak ada nggak ada nilai T yang memenuhi ketiganya sekaligus. Antara ini kan 0 semua jadinya. Jadi ya nggak ada, karena kan syarat berhenti dari sebuah komponen itu vektor kecepatan tuh harus sama dengan 0, harus sama dengan 0. Tapi kalau kita lihat ini cos T 0, terus untuk T nya harusnya kan apa ya 0, sedangkan T nya cos T 0, terus sin T 0, terus untuk si 2 plus 3 0, jadi nggak bisa 0 bersamaan gitu. Ini apalagi nih si 2T min 3 sebenarnya 0. Jadi ya udah nggak ada yang pernah benar-benar berhenti. Ini hanya kalau T setengah ya, BTW. Berarti kita lanjut ke C. Ke C kita minta waktu per partikel buat nyampe 12 meter di atas tanahnya. Berarti kita tadi kan udah sebutin kalau si K-nya tuh ketinggiannya tuh berarti Z. Kita asumsikan berarti biar gampang aja. Z T sama dengan, itu penting mencari gitu kan. Dan kita mengasumsikan tapi memang dari soal T sama dengan 12. T sama dengan 12 berarti kita tulis aja T kuadrat 3T plus 2. Kita pakai rumus yang tadi. Sama dengan T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Berarti T berarti 3 plus minus, berarti plus minus 9 plus 40, ini nggak plus minus ya, per 2 berarti kan dibagi 2 sama dengan 3 plus minus 9 49 ini angka 7 berarti sama dengan 3 7 2. Ini berarti ini antara lain tuh bisa 10 per 2 ya, bisa 10 per 2 atau enggak 10 per 2 atau enggak min 10 per 2 gitu. Bentar, bukan 10 per 2, ini kan berarti 5, berarti bisa 5 atau enggak, atau enggak ini bisa min 2, sorry salah. Berarti ini bisa 5, bisa min 2 karena T kurang dari 0, jadi ya T sama dengan 5 detik. Pokoknya ini tingginya kan si Z ini, terus kita setel Z nya 12 sesuai di soal, lalu kita selesaikan persamaan kuadratnya seperti ini. Lalu kita dapat dua solusi, yaitu T sama dengan min 2 dan T sama dengan 5. Tapi karena waktu tidak bisa negatif ya secara kelangsungan, waktu itu langsung positif, jadi partikel mencapai 12 meter di saat T sama dengan 5 detik. Kita alihkan ke positif karena waktu tidak bisa secara langsung negatif. Emang secara mutlak tidak bisa negatif. Lalu kita lanjut ke nomor D. Di bagian D kita menentukan kecepatan partikel saat ketinggian 12 meter kayak tadi. Berarti kita tulis saja rumusnya. Rumusnya tuh vektor kecepatan cos TI min sin TJ plus 2T min 3K. T nya tadi udah kita dapat 5 berarti kan, di 5 sama dengan cos vektor kecepatan 5 sama dengan cos 5, berarti ya masukin aja ini kok T nya min sin 5J plus 7, 7K. Lalu kita hitung aja besaran kecepatan ini. Berarti
sama dengan ini akar dari cos 5, ini berarti pangkat 2 plus sin 5 2 plus 7 pangkat 2 ya, sama dengan ini cos 1 ya, 1 plus 49 sama dengan 50 tuh berarti kalau kita konversikan akar 49 7 berarti 7 lebih 7, oke. Nah jadi ya seperti ini buat menghitung kecepatan. Kita hitung dulu besar dari vektor kecepatannya T sama dengan 5 tadi kan kita cari, karena cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1, jadi ini 7 tuh dapat dari mana, ya udah kita tambahkan 7 kuadrat dari komponen si Z nya, hasil akhirnya segini, itu sekitar 7 lebih. Lalu untuk nomor 1 terakhir itu bagian E. Oke aman, di bagian E kita tulis tuh kalau ketinggian 12 meter, kalau jika partikel keluar dari lintasan helix maka bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan tuh kita disuruh tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Seperti gimana? Berarti kan vektor arah garis singgung itu sama dengan kecepatan ya, kecepatan saat T sama dengan 5. Berarti vektor kecepatan 5 sama dengan cos 5i min sin 5j. Setuju kan? Seperti ini. Karena partikel si keluar lintasan mengikuti garis singgung, maka arah geraknya tuh adalah si arah vektor tersebut sendiri. Arah vektor sendiri kecepatan pada saat itu yaitu seperti ini. V aksen seperti dengan cos 5i min sin 5j plus 7k, ini adalah garis lurus yang menyinggung helix, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 tuh kita diberikan kurva ya, kurva potongan garis mungkin seperti ini. Kita tulis dulu x3 jika beta x kurang dari 0, x lebih dari 0 lebih dari sama dengan 0. Oke. Nomor A berarti kita disuruh nentuin nilai y saat x-nya sama dengan 0. Gimana tuh? Berarti kan dari kiri, berarti gitu saja. Dari kiri y sama dengan 0, berarti ya aksennya 0 juga dong. Coba kita dari kanan. Dari kanan y sama dengan berarti x pangkat 3, ya aksennya berapa? 3 kali 1 kurang 1 kuadratnya 3x kuadrat, berarti ini terjadi ya aksen ininya berarti 0 plus 0 positif, 0 positif, jadi ya aksennya tetap 0. Ya aksen 0 tuh 0 maksudnya seperti ini. Dari kiri turunan fungsi 0 adalah 0, dari kanan kita punya fungsi x pangkat 3 turunan di x juga sama dengan 0, jadi turunan dari kedua sisi itu hasilnya sama-sama 0. Oke, sama-sama 0 ya. Lalu kita yang B tuh kita minta tuh besar kelengkungan ya si kurvanya, tapi dari titik 0,0. Berarti kita pakai kelengkungan berarti K aja deh, kelengkungan K ya biar jelas. Kelengkungan sama dengan K, berarti K kita cari 0 berarti K 0 Kx. Rumus dulu deh, rumusnya berarti y double aksen x ya, y double aksen gini 1, ini berarti ya aksen x pangkat 2 3/2. Oh ya, seperti ini.
Dari kiri berarti Y aksen, Y double aksen sama dengan 0. Kanan juga Y double aksen sama dengan tadi kan mana tadi ya, ini 6x. Berarti ya sama aja sih, Y double aksen 0 sama dengan 0, seperti itu. Jadi si kecepatan kelengkungannya K0 sama dengan 0 tambah ini tetap 1 plus 0 pangkat 2 berarti 2 3/2 sama dengan tetap 0 hasilnya. Kenapa bisa 0 semua? Ya karena ya emang kelengkungan berarti 0 gitu. Y aksen 0 tuh sebenarnya 0 kan. Jadi kurva tuh tidak melengkung di situ. Gitu. Dan kelengkungan 0, jadi kurva di titik 0,0 tuh karena 0 semua kan, jadi ya 0. Jadi 0 karena nggak punya apa namanya, nggak punya titik lengkung lah. Dan kalau misalnya ditanya kenapa Y aksen 0, karena ya sebenarnya 0 tuh konstannya kan Y aksen 0. Kalau tadi dari kanan, kenapa tadi berbeda 0? Karena kan nih yang di bagian sini TS kuadrat Y aksen 0 positif sama dengan ya 3 0, karena kan Y nya 0, jadi sebenarnya 0 juga, hasilnya sama. Jadi ini tuh kayak kalau kita jadiin limit tuh ini seperti gini nih, berarti limit X mendekati 0, berarti ini negatif dong ya. Y aksen X sama dengan limit X 0 plus Y aksen X, seperti itulah. Y aksen X sama dengan Y aksen 0 gitu. Jadi dari kiri kanan sama, fungsinya halus, nggak tajam di titik itu. Terus kenapa sama yang di kedua juga tetap 0 gitu, kayak nggak ada perhitungan. Kenapa 0? Karena di X sama dengan 0 tuh kan sama, tadi turunannya kayak gitu. Terus karena 0 kita substitusi ke rumus ini, rumus kelengkungan berapa biar dapat hasilnya tetap 0, karena variabel yang kita cari juga hasilnya 0. Kelengkungan 0 tuh berarti ya garis ini tuh sangat datar, berarti datar, kurvanya tidak membengkok sama sekali di titik itu. Jadi ya ini ya lurus lah, seperti itu, tidak ada lengkungan. Oke, baik, sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Alfi Mifdan Zato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.